banyak peristiwa sejarah yang selama ini kita baca, kita dengar, khususnya ketika kita di bangku sekolah, itu tidak sesuai dengan cerita sebenarnya atau kejadian sebenarnya gitu loh. Masa peralihan dari masa-masa kerajaan lalu ke republik, itu banyak peristiwa rahasia yang terjadi. Kejadian sebenarnya itu tidak seperti yang panjenengan lihat dan panjenengan dengar. Nanti ketika waktunya tiba, ini akan terungkap. Ini akan terungkap dan itu akan terbukti dalam kejadian nyata. Nanti panjenengan ketika itu nanti terjadi, panjenengan pasti memahami apa yang aku katakan ini gitu. Sekali lagi aku mohon maaf, aku tidak bisa mengungkapkannya secara khusus gitu. Tetapi banyak peristiwa sejarah itu yang sebenarnya terjadi tidak seperti yang selama ini kita dengar. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini aku akan bercerita nggih. Berbagi lah gitu. Berbagi, dan ini pun tetap seperti biasanya berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Semua videoku itu berdasarkan pengalaman pribadi nggih. Jadi itu kenapa aku hanya sekedar berbagi cerita, sharing. Semoga panjenengan semua terinspirasi nggih atas berbagi cerita yang kulakukan ini. Aku tidak bicara tentang ilmu, aku tidak bicara tentang yang luar biasa atau yang ndak, tapi aku hanya berbagi cerita nggih. Semua videoku itu hanya berbagi cerita. Semoga panjenengan semua terinspirasi. Begitu nggih. Kali ini aku akan bicara tentang rahasia alam. Rahasia alam ya. Bahwa di balik setiap peristiwa, di balik setiap kejadian, itu pasti ada rahasianya. Apa yang selama ini kita lihat, apa yang selama ini kita dengar, itu mungkin bukanlah kejadian seutuhnya yang ditampilkan di dalam penglihatan dan pendengaran kita. Banyak peristiwa dalam kehidupan ini yang mungkin itu mengandung rahasia yang mungkin kita tidak pahami. Sehingga kita perlu pendalaman lebih lanjut untuk memahami sebuah peristiwa. Lah, apa sih yang contoh yang bisa ditampilkan di dalam banyaknya rahasia yang sebenarnya terjadi tapi tidak secara utuh kita pahami, kita dengar? Contohnya adalah sejarah. Sejarah-sejarah tertentu itu kadang mungkin tidak sebagaimana mestinya, tidak sebagaimana kejadian seperti apa adanya terjadi. Cerita sejarah tentang bangsa kita, negara kita, itu mungkin juga tidak selamanya atau sebenarnya mungkin tidak sama seperti yang kita dengar dan kita lihat selama ini gitu. Banyak rahasia yang terkandung di dalamnya, di dalam setiap peristiwa gitu loh. Dalam masa-masa peralihan dari masa-masa kerajaan lalu ke masuk zaman republik ya, itu kan sebenarnya banyak peristiwa terjadi
Dan kita pun sudah mendengarnya di dalam cerita tutur maupun dalam literasi-literasi sejarah yang tercatat. Tetapi pernahkah kita merenung lebih dalam? Kita menggali lebih dalam, apakah cerita itu sebenarnya memang seperti itu gitu loh. Coba kita merenung lebih dalam, dan itu perlu pendalaman. Artinya perlu pendalaman jiwa, pendalaman rasa. Apakah memang sejarah cerita yang pernah kita dengar, yang pernah kita lihat itu, peristiwa yang kita lihat dan kita dengar itu, apakah memang realitanya itu seperti itu gitu loh. Kebenaran sejatinya sesungguhnya apakah seperti itu gitu loh. Kan kita perlu menggali lebih dalam. Banyak cerita atau peristiwa yang berkaitan dengan perjalanan berbangsa dan bernegara kita dari masa zaman-zaman kerajaan lalu menjadi republik, itu banyak cerita yang tersimpan, banyak misteri yang belum tergali. Cerita tentang Majapahit, lalu cerita tentang Mataram, atau sebelumnya ada juga cerita tentang Sriwijaya, tentang Pajajaran, dan banyak lagi peristiwa yang lain. Itu mungkin tidak kejadian yang sebenarnya seperti yang selama ini kita dengar atau kita lihat. Banyak misteri-misteri yang menyelimuti yang selama ini belum tergali, belum terungkapkan. Lalu kenapa ada misteri di balik itu? Kenapa ada sesuatu yang disembunyikan? Tentu mereka punya alasan. Lah, yang menyembunyikan ini siapa? Yang menyembunyikan peristiwa sejarah itu siapa? Peristiwa sebenarnya itu siapa? Tentu jika ada suatu rahasia atau sesuatu yang disembunyikan, maka yang menyembunyikan ini harus ada dong. Harus ada. Nah, kalau misalkan cerita sejarah berbangsa dan bernegara kita dari zaman kerajaan sampai zaman republik, pasti yang menyimpan sejarah ini, yang menyimpan misteri ini, yang menyembunyikan cerita asli ini, pasti mereka para pelaku sejarah. Pasti mereka yang melakoni sejarah itu. Dan di dalam mereka menyembunyikan peristiwa kejadian yang sebenarnya dari sebuah cerita yang selama ini kita dengar, itu pasti menggunakan suatu teknik tertentu, cara tertentu. Atau orang kuno menyebutnya, atau kita menyebutnya sekarang itu sebagai kesaktian. Tetapi aku selalu menganggapnya sebagai itu adalah teknologi. Itu adalah kecanggihan para leluhur kita, para pepunden kita, yang mampu menyembunyikan, menghilangkan jejak sejarah, sampai suatu saat nanti ketika waktunya tiba, cerita yang sebenarnya atau rahasia yang selama ini disembunyikan, itu nanti akan terungkap ke permukaan. Mereka menggunakan kecanggihan teknologi mereka atau mungkin bahasa lainnya mungkin kesaktian ya. Kesaktian. Dan di dalam penelitian para ilmuwan kekinian, mereka telah banyak menemukan kode-kode alam atau pesan-pesan tersirat yang telah dipersiapkan oleh para leluhur kita, para pemuda kita, tentang apa peristiwa yang sebenarnya terjadi. Tetapi aku juga memastikan itu belum seluruhnya tergali. Itu belum seluruhnya terungkapkan kebenarannya. Nah, di sini peran para spiritual dalam arti sesungguhnya artinya mereka yang telah mampu menjernihkan pikiran, menjernihkan rasa mereka, sehingga mereka mampu menembus segala lapisan kesadaran, sekaligus segala lapisan alam, sehingga mereka mengerti peristiwa yang sebenarnya.
Sebagaimana kalau kita menyimpan suatu memori data, itu kan ada lapisan-lapisannya kan gitu. Begitu pula cerita-cerita sebenarnya dari perjalanan berbangsa bernegara kita itu pun pasti ada cerita sebenarnya yang selama ini tersembunyikan. Dan itu disembunyikan oleh teknologi para leluhur kita, para pemuda kita. Atau kita menyebutnya kesaktian. Aku mohon maaf, mungkin tidak bisa atau mungkin belum boleh ya, mengungkapkan banyak rahasia itu ya. Tetapi kalau panjenengan memperhatikan, hampir di semua video-videoku itu sebenarnya aku menyampaikan pesan-pesan tersirat dari rahasia-rahasia alam, dari rahasia-rahasia kejadian peristiwa yang selama ini terjadi dan mengiringi perjalanan berbangsa dan bernegara kita. Jangan tolong perhatikan di hampir semua videoku ya. Aku mengungkapkan ya cerita-cerita rahasia dari peristiwa-peristiwa berbangsa dan bernegara kita gitu loh ya. Aku tidak bisa atau mungkin tidak boleh ya mengungkapkan semuanya. Karena ketika leluhur atau para pebundan itu menyembunyikan sejarah sebenarnya, itu pasti beliau-beliau itu punya alasan gitu, Tetapi aku perlu menegaskan bahwa banyak peristiwa sejarah itu sebenarnya tidak seperti yang kita dengar dan kita lihat. Jadi bangsa kita di masa kerajaan-kerajaan itu sebenarnya adalah bangsa yang sudah besar, sangat besar, bahkan seperti Majapahit itu bisa dikatakan sebagai negara superpower, kerajaan superpower kalau sekarang. Mereka punya teknologi, para ilmuwan-ilmuwan yang sangat ulung. Begitu pula peradaban sebelumnya itu pasti punya peradaban yang adiluhung, teknologi yang luar biasa, dan jejak-jejaknya sekarang ini sedikit demi sedikit mulai tergali oleh para ilmuwan kita di era kita. Peristiwa tentang Lemuria, peristiwa tentang Atlantis, dan peristiwa kerajaan-kerajaan sampai ke Republik itu pelan-pelan mulai tergali, mulai terungkapkan oleh para peneliti, baik peneliti di dalam negeri maupun para ilmuwan luar negeri ya. Di satu sisi itu menarik, Satu contoh itu begini, aku pernah mengalami di masa anak-anak ya. Ketika aku di masih masa anak-anak menjelang remaja, itu aku pernah bertemu seseorang sesepuh lah ya. Karena aku dipanggil secara khusus oleh sesepuh ini. Beliau itu tinggal di Jogja, di wilayah Jogja gitu. Beliau bahkan tidak sekolah. Lalu beliau memberi pesan atau meminta kepada keluargaku ya. Minta kepada keluargaku untuk mengirimkan aku ini untuk datang ke beliau. Beliau ini ahli pusaka. Sehari-harinya beliau itu merawat pusaka. Wasiaji gitu. Nah, ketika aku sudah sampai ke tempat beliau di Jogja itu, aku dididik tentang bagaimana mengamati pusaka. Waktu itu ada ribuan jenis pusaka yang ada di rumah beliau. Dan ketika orang datang untuk melakukan perawatan, itu tidak ada satupun yang dicatat. Anehnya ketika selesai dirawat oleh sesepuh ini, itu ketika diambil oleh para pemiliknya itu tidak ada satupun yang tertukar. Tidak ada satupun pusaka atau wesi aji yang tertukar. Padahal tidak dicatat.
Semua hanya ditaruh begitu aja, tapi tidak ada satupun yang tertukar. Itu luar biasa. Waktu itu ketika aku masih anak-anak menjelang remaja itu, ya aku tanya, "Mbah, kok nggak dicatat, nanti kalau tertukar atau lupa bagaimana?" gitu. Beliau menjawab, tidak Gus. Setiap pusaka itu punya yoni, punya roh, dan roh itu nanti akan berbicara sama si Mbah, dia milik siapa, punya siapa gitu. Jadi tidak mungkin tertukar gitu. Dan itu terbukti ketika pusaka-pusaka itu selesai dilakukan perawatan ya, ketika diambil oleh para pemiliknya itu, meskipun sepertinya berserakan di mana, tapi itu tidak ada satupun pusaka yang tertukar sampai itu habis. Kemudian setelah itu beliau itu bercerita padaku. Beliau berpesan begini, "Aku akan menceritakan beberapa hal, kamu harus mengingatnya dengan baik, karena ini akan penting bagimu di masa depan." Gitu. Nah, waktu itu beliau itu menceritakan tentang sejarah perjalanan berbangsa dan bernegara kita, atau peradaban bangsa kita itu yang selama ini tidak dikenal. Beliau menjelaskan tentang peradaban-peradaban secara spesifik, yang waktu itu aku bingung ketika pertama kali mendengarnya, karena banyak yang tidak sama dengan yang ku dengar ketika masa sekolah. Banyak yang aku dengar itu, apa yang beliau ceritakan itu tidak sama dengan sejarah yang ada di sekolah. Lah, ketika aku menjelang dewasa, setelah remaja menjelang dewasa, ketika aku banyak bertemu dengan buku-buku modern, buku modern yang membicarakan tentang Atlantis, tentang Lemurian sekarang itu, aku itu tertawa, aku itu tersenyum. Kenapa aku tertawa dan tersenyum? Karena Simbah yang tidak sekolah ini, yang sehari-harinya merawat pusaka atau ahli besi aji ini tadi, cerita beliau ketika aku masa anak-anak itu sama persis dengan yang ada di dalam buku-bukunya para profesor, para peneliti, baik peneliti dalam negeri maupun peneliti luar negeri. Itu sama persis dengan apa yang diceritakan oleh Simbah ini. Simbah ini tidak sekolah gitu loh. Aku mohon maaf, aku tidak bisa mengungkapkan beliau itu siapa, tetapi aku pernah mengalami masa itu. Dan ketika sekarang banyak penelitian tentang Lemurian, tentang Atlantis, tentang sejarah peradaban bangsa kita, itu sebenarnya aku sudah pernah mendengarnya puluhan tahun yang lalu ketika aku masih anak-anak, itu dari Simbah ini. Itu luar biasa. Jadi beliau secara khusus memintaku kepada keluargaku untuk aku datang ke beliau, dikirim ke beliau, dan beliau meneraskan ini, dan beliau berpesan, apa yang kusampaikan ini akan berguna untuk perjalanan hidupmu di masa depan gitu loh. Dan itu terbukti ketika setelah aku menginjak dewasa, ketika usia 20-an, itu ketika aku banyak bertemu dengan buku-buku yang sekarang penelitian dan itu ternyata itu cerita itu sudah pernah ku dengar dari Simbah ini gitu loh. Itu satu contoh konkret Aku mohon maaf tidak bisa mengungkapkan beliau itu siapa, tapi aku pernah punya pengalaman seperti itu gitu loh. Dan cerita ini sama persis seperti kalau jenengan baca buku-bukunya para peneliti tentang Lemurian, tentang Atlantis, tentang peradaban bangsa kita. Yang di modern itu sama seperti itu gitu. Makanya tadi aku menceritakan ketika aku pertama kali diperkenalkan dengan buku-buku itu aku tersenyum karena aku pernah mendapatkannya di masa anak-anak itu oleh Simbah ini. Beliau tinggal di Jogja gitu. Jadi kita kembali ke pembahasan awal tadi, bahwa banyak peristiwa sejarah yang selama ini kita baca, kita dengar, khususnya ketika kita di bangku sekolah, itu tidak sesuai dengan cerita sebenarnya atau kejadian sebenarnya gitu loh. Banyak peristiwa. Begitu pula masa peralihan dari masa-masa kerajaan lalu ke republik, itu banyak peristiwa rahasia yang terjadi.
kejadian sebenarnya itu tidak seperti yang panjenengan lihat dan panjenengan dengar. Tolong diperhatikan apa yang kuungkapkan ini ya. Tolong diperhatikan. Nanti ketika waktunya tiba, ini akan terungkap. Ini akan terungkap dan itu akan terbukti dalam kejadian nyata. Nanti panjenengan ketika itu nanti terjadi, panjenengan pasti memahami apa yang kukatakan ini gitu. Sekali lagi aku mohon maaf, aku tidak bisa mengungkapkannya secara khusus ya. Tetapi banyak peristiwa sejarah itu yang sebenarnya terjadi tidak seperti yang selama ini kita dengar dan kita lihat. Banyak peristiwa yang terjadi di balik itu, banyak rahasia yang tersimpan, dan semua itu disimpan berdasarkan teknologi yang luar biasa. Banyak catatan-catatan sejarah itu disimpan di suatu tempat-tempat tersembunyi. Banyak peristiwa-peristiwa itu disimpan, dimasukkan sebagai data, sebagai memori, sebagai catatan, itu disembunyikan di tempat-tempat tertentu di dalam alam kehidupan kita ini gitu loh. Mungkin tersimpan di gunung, mungkin tersimpan di bukit, mungkin tersimpan di sungai-sungai atau di tempat-tempat tertentu. Para leluhur kita tuh menyimpannya di tempat-tempat seperti itu, dan itu luar biasa. Jika panjenengan mampu menembus alam-alam itu, alam yang lebih dalam, maka panjenengan semua nanti akan menemukan catatan-catatan sejarah, catatan-catatan peristiwa yang ada di alam. Terkadang para ilmuwan kita, baik ilmuwan dalam negeri maupun ilmuwan luar negeri, kadang memang mereka terkendala oleh data empiris ya. Banyak kejadian yang mungkin atau bukti-bukti otentik itu karena seiring perjalanan waktu kan hancur, rusak, sehingga kadang-kadang mereka jadi blank, ini urut-urutannya bagaimana gitu. Tetapi di dalam catatan-catatan yang ada di alam-alam rahasia itu tadi, itu banyak, dan data itu lengkap. Bahkan para pemegang kunci rahasia kejadian alam itu ada gitu loh, ada yang memegang itu gitu loh. Mereka tersembunyi. Bahkan aku pernah menceritakan tentang soal Highlander ya, atau mereka manusia-manusia yang berumur panjang, para Ciranjiwin itu mereka juga menyimpan catatan-catatan peristiwa ini gitu loh. Dan di bangsa kita, para leluhur kita, para pemuda kita itu punya kemampuan seperti itu. Jadi di sini konteksnya aku hanya mengingatkan bahwa peristiwa yang selama ini kita dengar, kita lihat dalam sejarah perjalanan berbangsa dan bernegara kita, itu tidak semuanya itu, atau bahkan banyak itu sebenarnya tidak terjadi seperti itu. Apa yang kita dengar dari sekolah itu tidak seperti itu. Banyak peristiwa yang sebenarnya itu disembunyikan. Dan leluhur para pemuda kita itu menyembunyikannya dengan teknologi mereka, dengan kesaktian mereka itu, karena mereka punya tujuan. Dan kini saatnya satu persatu, selangkah demi selangkah, rahasia-rahasia kehebatan, rahasia-rahasia keluhuran, keagungan, kecanggihan teknologi para leluhur dan para pemuda kita ini waktunya terungkap. Satu demi satu, seiring perjalanan peristiwa alam. Aku sudah menjelaskannya bahwa revolusi alam ini untuk menuju ke tatanan baru, zaman baru. Nah, rahasia-rahasia yang mengiringi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, atau peradaban negara kita, bangsa kita, itu juga nanti pelan-pelan akan diungkapkan. Para manusia-manusia tersembunyi, para tokoh-tokoh tersembunyi, mereka sedang bergerak, mereka sedang bermain, mereka sedang menjalankan peran mereka. Tolong ini dipahami dengan tepat ya. Tolong ini dipahami dengan tepat. Mungkin panjenengan nanti akan bertanya, banyak pesta apa sih? Nanti pelan-pelan akan terungkap kok. Panjenengan perhatikan aja, atau mungkin nanti kalau sudah tiba waktunya dan aku sudah dapat izin, nanti aku ungkapkan di video-video selanjutnya.
peristiwa khusus apa yang sebenarnya kejadiannya seperti apa gitu. Nanti akan kusampaikan. Tetapi perhatikan juga bahwa hampir di semua videoku aku sudah menyampaikan pesan tersirat dari alam dan juga dari peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Ketika aku berbagi cerita dalam konten sosial media khususnya YouTube ini, itu memang untuk katakanlah menggugah kesadaran panjenengan, menggugah panjenengan semua untuk terinspirasi untuk menggali lebih dalam tentang apa sih sebenarnya kehidupan yang terjadi sebenarnya. Karena itu penting. Selain kita membangkitkan kesadaran pribadi, menemukan jati diri, kita juga akan mensinkronkan dengan peristiwa alam, dengan perjalanan kehidupan peradaban kita, sehingga itu sinkron, sehingga itu selaras. Nah, tujuan muaranya, tujuan puncaknya tetap yaitu tadi, hidup selaras dengan alam, atau dalam bahasa kultur Jawa Nusantara kita yaitu memayu hayuning bawono. Jadi banyak peristiwa yang sebenarnya tidak sebagaimana yang selama ini kita lihat dan kita dengar. Dan para leluhur kita, para pemuda kita itu menyimpannya di sudut-sudut gunung, di sudut-sudut bukit, di hutan-hutan tertentu, atau di tempat-tempat tertentu, di sungai-sungai, atau di mana saja. Tempat-tempat yang selama ini disakralkan atau bagaimana mereka menyimpan rahasia-rahasia itu. Dan ini semua diliputi oleh kesaktian atau teknologi. Sekali lagi bagi kesaktian itu ya teknologi itu. Dan leluhur kita, para pemuda kita telah memiliki kemampuan itu. Pelan tetapi pasti kita pun akan kembali mencapai puncak peradaban itu kembali. Bahkan melampauinya, lebih hebat dari yang pernah ada. Lebih hebat dari zaman Majapahit, lebih hebat dari zaman Sriwijaya. Kita akan sampai ke sana lagi nanti. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.